Di balik keremangan cahaya yang menembus jendela, dua manik mata berwarna zamrud mengamati dunia dengan penuh ketenangan dan perhitungan yang mendalam. Mereka adalah makhluk yang bergerak di antara dua dunia, yakni alam liar yang purba dan kehangatan ruang tamu manusia yang modern. Selama ribuan tahun, makhluk anggun ini telah melintasi sejarah peradaban kita tanpa pernah benar-benar kehilangan jati diri mereka yang mandiri. Keanggunan gerak mereka bukanlah sekedar estetika, melainkan hasil dari evolusi jutaan tahun yang menyempurnakan setiap otot dan saraf. Mereka hadir di tengah kita bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai tamu istimewa yang memilih untuk menetap. Dalam setiap langkah yang hening, tersimpan misteri besar tentang bagaimana seekor predator kecil mampu menaklukkan hati manusia di seluruh penjuru bumi. Jauh sebelum mereka meringkuk di atas sofa empuk, nenek moyang mereka menguasai wilayah gersang di Afrika Utara dan Timur Dekat. Felis libica atau kucing liar Afrika adalah titik awal dari garis keturunan panjang yang kelak akan kita kenal sebagai kucing domestik. Di tanah yang keras ini, seleksi alam membentuk mereka menjadi mesin pemburu yang sangat efisien dan tak tertandingi dalam kelasnya. Tubuh mereka yang ramping dirancang untuk melesat cepat, sementara pola bulu mereka berfungsi sebagai kamuflase sempurna di antara ilalang kering. Mereka belajar untuk bertahan hidup dalam kesendirian, mengasah insting untuk mendeteksi setiap getaran sekecil apapun di permukaan tanah. Lingkungan yang menantang ini menanamkan sifat waspada dan mandiri yang masih mengalir kuat dalam darah kucing rumahan saat ini. Inilah warisan liar yang tetap hidup, meski mereka kini berada ribuan mil jauhnya dari habitat asli nenek moyang mereka. Transformasi dari pemburu liar menjadi sahabat manusia tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses yang sangat halus dan organik. Sekitar 10.000 tahun yang lalu di wilayah bulan sabit subur, manusia mulai menetap dan bercocok tanam, menciptakan gudang-gudang gandum yang mengundang datangnya ribuan tikus. Kehadiran hama ini menarik perhatian kucing liar yang mulai mendekati pemukiman manusia untuk memanfaatkan sumber makanan yang melimpah tersebut. Manusia menyadari manfaat besar dari kehadiran predator kecil ini dan mulai memberikan ruang bagi mereka untuk tetap tinggal di sekitar rumah. Uniknya, berbeda dengan anjing yang dijinakkan secara aktif oleh manusia, kucing tampaknya menjinakkan diri mereka sendiri demi keuntungan timbal balik. Hubungan ini tumbuh dari sekedar kontrak kerjasama menjadi ikatan emosional yang semakin erat seiring berjalannya waktu. Sejak saat itu, kucing mulai mengikuti migrasi manusia ke seluruh penjuru bumi melalui kapal-kapal perdagangan dan penjelajahan. Puncak kemuliaan kucing dalam sejarah manusia tercapai di tanah para Fir'aun, di mana mereka tidak hanya dianggap sebagai hewan, melainkan perwujudan dewa. Di Mesir kuno, kucing dihormati karena kemampuannya membunuh ular berbisa dan melindungi lumbung pangan yang merupakan urat nadi kehidupan bangsa tersebut. Dewi Bastet yang digambarkan berkepala kucing menjadi simbol perlindungan, kesuburan, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Mesir. Membunuh seekor kucing, bahkan secara tidak sengaja, dianggap sebagai kejahatan berat yang bisa diganjar dengan hukuman mati. Saat seekor kucing peliharaan mati, keluarga yang ditinggalkan akan mencukur alis mereka sebagai tanda duka cita yang mendalam. Mereka bahkan dimumikan dengan penuh hormat, dibungkus kain linen halus agar bisa menemani pemiliknya di alam baka. Bagi bangsa Mesir, kucing adalah penjaga spiritual yang menghubungkan dunia manusia dengan kekuatan ilahi yang misterius. Perjalanan kucing melintasi budaya dunia dipenuhi dengan kontradiksi antara pemujaan dan ketakutan yang terkadang sangat ekstrim. Di Jepang, kucing sering dianggap sebagai pembawa keberuntungan dan perlindungan bagi pelaut serta pedagang, seperti yang terlihat dalam simbol Maneki Neko yang terkenal. Namun di Eropa pada abad pertengahan, mereka sempat mengalami masa gelap karena dikaitkan dengan tahayul dan sihir yang dianggap sesat. Kucing hitam khususnya
sering disalahpahami sebagai teman penyihir yang menyebabkan penganiayaan massal terhadap mereka di beberapa wilayah. Ironisnya, penurunan populasi kucing saat itu justru berkontribusi pada penyebaran wabah penyakit karena ledakan populasi tikus yang tidak terkendali. Seiring berjalannya waktu, nalar manusia mulai pulih, dan mereka kembali menghargai peran penting kucing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kini, kucing telah menjadi ikon kultural populer yang mendominasi seni, sastra, hingga jagat digital di seluruh dunia. Tubuh kucing adalah mahakarya biomekanik yang dirancang untuk kelincahan dan presisi yang sangat luar biasa dalam setiap gerakannya. Tulang punggung mereka sangat fleksibel karena memiliki lebih banyak tulang belakang dibandingkan manusia, memungkinkan mereka untuk meliuk dengan cara yang mustahil bagi makhluk lain. Kucing memiliki kemampuan unik yang disebut sebagai refleks tegak, yang memungkinkan mereka memutar tubuh di udara untuk selalu mendarat dengan keempat kaki. Kaki belakang mereka yang kuat bertindak seperti pegas, mampu melontarkan tubuh mereka hingga setinggi 6 kali panjang badan mereka sendiri dalam satu lompatan. Diskram pertumbuhan pada tulang mereka memberikan struktur yang kuat namun ringan, ideal untuk serangan mendadak atau pelarian cepat. Setiap otot bekerja dalam harmoni yang sempurna, memberikan kekuatan yang besar, namun tetap menjaga keanggunan yang tampak tanpa usaha. Inilah alasan mengapa kucing tetap menjadi salah satu predator paling sukses yang pernah ada di muka bumi. Indera yang dimiliki kucing beroperasi pada frekuensi yang jauh melampaui kemampuan persepsi manusia yang terbatas. Mata mereka dilengkapi dengan lapisan sel bernama tapetum lucidum yang memantulkan cahaya kembali ke retina, memberikan mereka penglihatan malam yang tajam. Telinga mereka dapat bergerak secara independen, berfungsi seperti radar yang mampu menangkap frekuensi ultrasonik dari mangsa kecil yang bersembunyi. Kumis kucing atau vibrasia bukanlah hanya rambut biasa, melainkan alat navigasi sensorik yang sangat sensitif terhadap perubahan arus udara sekecil apapun di permukaan tanah. Melalui kumis ini, mereka dapat memetakan lingkungan sekitar dalam kegelapan total, tanpa harus menyentuh objek secara fisik. Indera penciuman mereka juga sangat berkembang, didukung oleh organ Jacobson di langit-langit mulut, yang membantu mereka menganalisis aroma kimia secara deep mendalam. Semua indera ini bekerja bersama-sama, menciptakan citra dunia yang sangat detail dan dinamis di dalam benak sang kucing. Komunikasi kucing adalah bahasa yang kompleks, yang melibatkan suara, gerakan tubuh, dan bahkan getaran energi yang unik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kucing dewasa jarang mengeong satu sama lain di alam liar. Suara mengeong yang kita dengar adalah bahasa khusus yang mereka kembangkan hanya untuk berkomunikasi dengan manusia. Setiap nada meong bisa memiliki arti yang berbeda, mulai dari permintaan makanan hingga sapaan hangat di pagi hari. Namun, suara yang paling misterius dan menenangkan adalah dengkuran, sebuah vibrasi frekuensi rendah yang dihasilkan di pangkal tenggorokan mereka. Dengkuran tidak hanya menunjukkan rasa bahagia, tetapi juga memiliki fungsi terapeutik untuk menyembuhkan tulang dan jaringan mereka sendiri. Getaran ini berada pada frekuensi antara 25 hingga 150 Hz, yang secara medis diketahui dapat membantu meredakan stres dan menurunkan tekanan darah pada manusia. Saat seekor kucing mendengkur di pangkuan kita, mereka sebenarnya sedang berbagi frekuensi penyembuhan yang menenangkan jiwa. Meskipun suara sangat penting, sebagian besar komunikasi kucing dilakukan melalui bahasa tubuh yang sangat ekspresif jika kita tahu cara membacanya. Ekor kucing adalah indikator suasana hati yang paling jujur, di mana posisi tegak lurus dengan ujung sedikit melengkung menandakan rasa percaya diri dan keramahan. Sebaliknya, ekor yang bergerak liar dari sisi ke sisi adalah peringatan jelas bahwa mereka sedang merasa terganggu atau sangat waspada terhadap sesuatu. Kedipan mata yang lambat sering disebut sebagai ciuman kucing, sebuah tanda kepercayaan mutlak yang diberikan kucing kepada manusia pilihannya.
Telinga yang ditarik ke belakang mendatar menunjukkan rasa takut atau agresi, sementara telinga yang tegak ke depan menandakan ketertarikan yang besar. Memahami isyarat-isyarat halus ini memungkinkan kita untuk membangun dialog yang lebih dalam tanpa perlu sepatah kata pun terucap. Setiap gerakan tubuh mereka adalah kalimat yang menunggu untuk dipahami oleh hati yang peka. Kecerdasan kucing seringkali disalahpahami hanya karena mereka tidak selalu menunjukkan kepatuhan seperti yang dilakukan oleh anjing. Kucing memiliki kecerdasan yang bersifat oportunistik dan pragmatis, yang fokus pada pemecahan masalah yang langsung relevan dengan kebutuhan mereka. Mereka adalah pengamat yang sangat teliti, mampu mempelajari cara membuka pintu atau menyalakan keran air hanya dengan melihat aktivitas manusia. Dalam hal berburu, mereka menggunakan strategi penyergapan yang membutuhkan kesabaran luar biasa dan perhitungan waktu yang sangat akurat. Mereka tidak akan mengejar mangsa secara sembarangan, melainkan menunggu momen yang paling tepat untuk meluncurkan serangan yang mematikan. Kecerdasan ini juga terlihat dalam permainan mereka, yang sebenarnya merupakan simulasi dari taktik bertahan hidup di alam liar. Bagi kucing, setiap hari adalah latihan untuk mengasah otak dan fisik agar tetap berada di puncak rantai makanan lingkungan mereka. Dunia kucing domestik menawarkan keragaman yang luar biasa, mulai dari kucing kampung yang tangguh hingga ras murni dengan penampilan yang sangat spesifik. Maine Coon dengan ukuran tubuhnya yang besar dan bulu tebal mencerminkan ketangguhan kucing yang beradaptasi dengan iklim dingin di Amerika Utara. Di sisi lain, kucing Siam menawarkan keanggunan oriental dengan suara mereka yang sangat vokal dan kepribadian yang sangat melekat pada pemiliknya. Kucing Persia dikenal dengan wajahnya yang tenang dan bulu mewah yang membutuhkan perawatan penuh kasih sayang untuk menjaganya tetap indah. Namun terlepas dari ras atau garis keturunannya, setiap kucing memiliki kepribadian individu yang unik dan terkadang sangat mengejutkan. Ada kucing yang sangat pemalu dan lebih suka menyendiri di tempat tinggi, sementara yang lain sangat ekstrovert dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Keberagaman ini menjadikan pengalaman setiap pemilik kucing menjadi cerita yang berbeda dan tidak pernah membosankan. Meskipun mereka berasal dari nenek moyang yang sama, kehidupan kucing liar di jalanan sangat kontras dengan kenyamanan yang dinikmati kucing rumahan. Kucing jalanan harus menghadapi tantangan keras setiap harinya, mulai dari mencari makanan hingga menghindari ancaman kendaraan dan cuaca buruk. Mereka mengembangkan insting bertahan hidup yang jauh lebih tajam dan biasanya memiliki wilayah kekuasaan yang harus mereka pertahankan dengan gigih. Sebaliknya, kucing rumahan hidup dalam ekosistem yang terkendali, di mana kebutuhan dasar mereka terpenuhi tanpa harus mengeluarkan energi besar untuk berburu. Perbedaan ini seringkali menciptakan variasi dalam perilaku sosial, di mana kucing rumahan cenderung lebih santai dan memiliki masa hidup yang jauh lebih panjang. Namun di balik kenyamanan itu, insting liar mereka tetap tersembunyi, siap muncul kapan saja saat mereka melihat bayangan burung di balik jendela. Kucing rumahan adalah predator yang hidup dalam kemewahan, namun tetap memegang teguh martabat nenek moyang mereka. Ada anggapan keliru bahwa kucing adalah makhluk yang acuh tak acuh dan tidak peduli pada perasaan pemiliknya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Kucing membangun ikatan emosional melalui kedekatan fisik yang konsisten dan ritual harian yang penuh makna bagi mereka. Mereka mungkin tidak menunjukkan kasih sayang dengan cara yang meledak-ledak, tetapi melalui kehadiran yang tenang di saat kita sedang merasa kesepian atau lelah. Sundulan kepala mereka yang dikenal sebagai banting adalah cara mereka menandai kita dengan aroma mereka, sebagai tanda bahwa kita adalah bagian dari keluarga mereka. Banyak pemilik melaporkan bahwa kucing mereka seolah memiliki indera keenam untuk mendeteksi kesedihan atau rasa sakit yang sedang dialami manusia. Hubungan ini didasarkan pada rasa saling menghormati terhadap ruang pribadi dan pengenalan terhadap ritme emosi masing-masing. Di balik sikap mandiri itu, tersimpan loyalitas yang dalam dan tulus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mereka percayai.
Kehadiran kucing di dalam rumah membawa manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar teman bermain yang lucu bagi penghuninya. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mengelus kucing dapat memicu pelepasan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta dan kebahagiaan. Ini secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan risiko penyakit jantung pada pemilik kucing secara jangka panjang. Bagi orang tua yang hidup sendiri, kucing memberikan tujuan hidup harian dan rasa aman yang sangat berharga untuk kesehatan mental mereka. Anak-anak yang tumbuh besar bersama kucing cenderung memiliki empati yang lebih tinggi dan kekebalan tubuh yang lebih kuat terhadap alergi tertentu. Suara dengkuran kucing yang konstan di malam hari juga membantu banyak orang untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Pada akhirnya, kucing bukanlah hewan peliharaan, melainkan terapis alami yang bekerja secara diam-diam untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Namun, di tengah popularitas mereka yang luar biasa, kucing juga menghadapi tantangan besar akibat campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Overpopulasi kucing jalanan menjadi masalah serius di banyak kota besar yang seringkali berujung pada penyebaran penyakit dan konflik dengan warga. Penelantaran kucing peliharaan karena alasan ekonomi atau perubahan gaya hidup pemiliknya masih sering terjadi, meninggalkan mereka tanpa perlindungan di dunia luar. Selain itu, perdagangan ras kucing tertentu yang dilakukan secara tidak etis seringkali mengabaikan kesehatan genetik hewan demi penampilan fisik semata. Banyak kucing yang berakhir di tempat penampungan tanpa kepastian masa depan, menunggu kesempatan kedua untuk bisa merasakan kembali kehangatan rumah. Masalah-masalah ini menuntut kesadaran kolektif dari kita semua untuk melihat kucing bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai makhluk bernyawa yang berhak atas kehidupan yang layak. Menyelamatkan masa depan kucing adalah tanggung jawab yang harus kita emban dengan penuh kesadaran dan tindakan nyata yang konsisten. Program sterilisasi atau kebiri menjadi langkah krusial untuk mengontrol populasi secara manusiawi dan mengurangi penderitaan kucing jalanan yang terus bertambah. Adopsi daripada membeli adalah pesan penting yang terus digaungkan untuk memberikan rumah bagi ribuan kucing yang kini berada di penampungan. Memberikan vaksinasi rutin dan perawatan medis yang layak adalah bentuk penghormatan kita terhadap nyawa yang telah memberikan banyak kebahagiaan bagi kita. Edukasi tentang cara merawat kucing dengan benar juga harus terus disebarkan agar tidak ada lagi kucing yang menderita karena ketidaktahuan pemiliknya. Dengan menjadi pelindung bagi mereka, kita sebenarnya sedang melestarikan hubungan bersejarah yang telah terjalin selama ribuan tahun ini. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk kesejahteraan kucing memiliki dampak besar bagi keseimbangan ekosistem dan kemanusiaan kita sendiri. Ilmu pengetahuan modern baru saja mulai menguak tabir misteri tentang bagaimana sebenarnya cara kerja pikiran dan emosi kucing yang sangat kompleks. Penelitian terbaru di bidang kognisi hewan menunjukkan bahwa kucing memiliki ingatan jangka panjang yang sangat baik dan mampu memahami konsep waktu secara terbatas. Mereka juga terbukti mengenali suara nama mereka sendiri di antara kata-kata lain, meskipun mereka sering memilih untuk mengabaikannya jika tidak merasa ada kepentingan mendesak. Studi tentang genetika kucing membantu para ahli memahami evolusi penyakit tertentu yang juga dialami oleh manusia, menjadikan kucing mitra penting dalam kemajuan medis. Para ilmuwan juga menemukan bahwa struktur otak kucing yang mengatur emosi hampir identik dengan struktur otak manusia, yang menjelaskan mengapa kita bisa merasakan ikatan yang begitu kuat. Semakin kita meneliti mereka, semakin kita menyadari bahwa kucing adalah makhluk yang jauh lebih cerdas dan memiliki kedalaman emosional daripada yang pernah kita duga sebelumnya. Menatap masa depan, hubungan antara kucing dan manusia diprediksi akan terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih harmonis dan terintegrasi dengan teknologi. Inovasi dalam nutrisi hewan dan kedokteran veteriner akan memungkinkan kucing untuk hidup lebih lama dengan kualitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Teknologi smart home mulai dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan alami kucing, mulai dari dispenser makanan pintar hingga area bermain vertikal yang terintegrasi dengan arsitektur rumah.
Kesadaran akan hak-hak hewan yang semakin meningkat akan mendorong terciptanya hukum yang lebih kuat untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekejaman. Kita mungkin akan melihat lebih banyak penelitian tentang komunikasi lintas spesies yang membantu kita memahami keinginan kucing secara lebih langsung. Meskipun dunia terus berubah dengan cepat, posisi kucing sebagai pendamping setia manusia tampaknya akan tetap abadi dan tak tergantikan. Pada akhirnya, kucing adalah pengingat bagi kita tentang keindahan yang ada dalam kemandirian dan kelembutan yang tersembunyi di balik ketangguhan. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai momen-momen hening di tengah kebisingan dunia yang seringkali terasa menyesakkan dan melelahkan. Kehadiran seekor kucing di rumah bukanlah sekedar memelihara hewan, melainkan menyambut sebuah jiwa yang akan mewarnai hari-hari kita dengan tingkah lakunya yang misterius. Mereka tidak meminta banyak, hanya ruang yang aman dan sedikit kasih sayang untuk kemudian mereka balas dengan kesetiaan yang tak bersuara, namun sangat terasa. Dalam setiap dengkuran dan tatapan matanya, tersimpan sejarah panjang sebuah persahabatan yang melintasi zaman dan batas-batas budaya. Kucing adalah penjaga bayang-bayang, sahabat dalam kesunyian, dan bagian tak terpisahkan dari narasi besar kehidupan manusia di planet ini. Saat malam tiba dan dunia mulai tertidur, kucing akan tetap terjaga, mengawasi setiap sudut dengan indera mereka yang tajam dan hati yang tenang. Mereka adalah penguasa malam yang lembut, yang memilih untuk berbagi takdir dengan kita, manusia yang terkadang penuh dengan kekurangan. Mari kita hargai keberadaan mereka dengan cinta yang tulus dan perlindungan yang nyata, sebagaimana mereka telah menjaga lumbung-lumbung kita di masa lalu dan hati kita di masa kini. Terima kasih telah mendengarkan kisah luar biasa tentang makhluk yang telah mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, di mana keajaiban alam dan kasih sayang akan selalu menemukan jalannya untuk bersatu.